dari kelompok bersatu semester 4, model 1 fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video ini kami akan memaparkan dan juga mempraktikkan mengenai SPA. Baik, langsung saja berikut penjelasan kami. SPA atau singkatan dari Salus per Aqua yang berasal dari bahasa Latin merupakan salah satu perawatan tubuh yang dapat mendatangkan efek relaksasi dan harmonisasi. Nah, SPA ini ternyata banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Kenapa? Karena SPA ini dapat meningkatkan dari kekebalan tubuh sehingga tubuh itu tidak rentan terkena penyakit. Selanjutnya, SPA juga itu bisa berfungsi mengembalikan dari fungsi kulit. Lalu juga bisa memperlancar peredaran darah, lalu bisa memperlancarkan dari sistem pencernaan, bisa mengurangi pusing dan juga kram, merelaksasikan otot-otot yang tegang, dan juga dapat meningkatkan dari kekebalan tubuh karena SPA ini bisa merangsang sistem limbik dan pengeluaran racun. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang harus kita ketahui sebagai fisioterapi sebelum melakukan SPA atau massage kepada pasien kita. Yang pertama yang harus diperhatikan, jangan sampai kita itu melakukan massage atau pemijatan terlalu keras atau terlalu kencang yang dapat menimbulkan pasien itu merasa kesakitan. Lalu yang kedua, hindari untuk pemijatan di bagian tulang yang fraktur atau retak. Nah, yang ketiga, kita harus menghindari pemijatan pada bagian perut, di mana untuk orang-orang yang memiliki masalah di bagian perut dan ibu hamil. Nah, yang keempat ini yang paling banyak dilalai, orang-orang tuh lalai dan tidak terlalu mementingkan hal ini. Jadi, di mana kita seorang fisioterapi yang ingin melakukan massage kepada pasien kita atau SPA, kita tuh harus memperhatikan betul produk yang akan kita gunakan. Maksudnya produk di sini adalah oil atau essence yang kita gunakan untuk memasas pasien kita. Jadi setiap oil dengan oil satunya atau essence dengan essence satunya itu tuh memiliki kandungan yang berbeda dan akan menimbulkan efek yang berbeda juga. Nah, jangan lupa untuk menanyakan kepada pasien kita apakah pasien kita memiliki alergi terhadap biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan seperti itu. Karena biasanya oil dan essence itu ekstraknya dari tumbuhan. Seperti pelayanan-pelayanan yang lainnya, di SPA itu juga terdapat standar operasional pelayanannya, dan itu sudah ditetapkan di dalam peraturan Kementerian Kesehatan juga. Nah, beberapa SOP yang perlu diterapkan pada SPA yaitu ada kenyamanan, kemudian aman, relaksasi, kemudian sehat, serta bugar. Jadi dalam pelayanan SPA itu tetap harus memberikan efek 5 efek ini tadi. Standar operasional pelayanan itu tadi itu tetap berpegang teguh atau tetap berlandaskan pada konsep dari SPA itu sendiri, yaitu wellness atau kebugaran. Jadi dengan dilakukannya tindakan SPA itu diharapkan bisa memberikan efek yang baik bagi kesehatan dari para klien. Untuk penggunaan dari alat-alat atau bahan-bahan yang bisa digunakan dalam SPA itu sendiri, ada beberapa bahan yang bisa digunakan. Yang pertama ada lulur, di mana lulur ini diaplikasikan pada badan yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan pada kulit seperti melembabkan, kemudian mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian mencerahkan kulit dan juga memberikan banyak efek kesehatan yang lain pada kulit. Selain lulur juga bisa diberikan masker organik, di mana sama seperti lulur tadi itu memberikan efek yang baik atau efek kesehatan bagi kulit. Namun masker lulur ini lebih berfokus pada daerah wajah. Itu bisa seperti tadi, bisa mencerahkan, kemudian melembutkan, melembabkan, kemudian mengangkat sel-sel kulit mati dan juga efek-efek baik lainnya pada kulit wajah. Bahan atau alat yang selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan essential oil atau minyak ekstrak dari tanaman-tanaman. Nah, tanaman-tanaman yang digunakan itu sendiri adalah tanaman-tanaman
Nah, selanjutnya dari essential oil itu sendiri, terutama karena kita di Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan alam berupa tanaman-tanaman herbal yang juga memberikan efek yang baik bagi tubuh, maka itu juga menjadi nilai positif sendiri bagi kita di Indonesia. Nah, ada beberapa bahan-bahan lokal yang bisa digunakan, seperti misalnya lavender, di mana untuk minyak lavender itu sendiri bisa menimbulkan efek penenang. Kemudian ada juga minyak dari ekstrak lemon, di mana itu bisa meningkatkan semangat atau vitalisasi, kemudian menyegarkan dan juga meningkatkan konsentrasi. Kemudian ada minyak serai, yang mana itu juga bisa merangsang peredaran darah, melancarkan sirkulasi peredaran darah pada tubuh. Kemudian ada tea tree oil atau minyak dari ekstrak pohon teh, di mana itu juga bisa menimbulkan atau memberikan efek antiinflamasi. Selanjutnya ada kayu putih atau ekstrak dari kayu putih, itu bisa melegakan pernapasan, kemudian bisa menimbulkan efek anti kejang dan juga anti kembung. Dan juga ada peppermint dan jahe yang bisa meningkatkan energi dari tubuh seseorang. Dalam pemberian essential oil ini sendiri tetap harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu diantaranya ada dosisnya. Kita benar-benar harus memperhatikan dosis yang kita berikan kepada klien. Kemudian kita juga harus memperhatikan kontraindikasi dari minyak-minyak esensial ini. Makanya kita juga sangat perlu melihat apakah pasien memiliki penyakit tertentu, kemudian memiliki kondisi-kondisi tertentu yang kontraindikasi dengan penggunaan essential oil ini tadi. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah efek samping dari essential oil. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada klien. Teknik yang pertama yaitu mengusap atau effleurage. Jadi gerakannya itu hanya mengusap saja, bisa disertai sedikit tekanan saja. Nah, gerakannya ini menuju ke jantung. Yang pertama bisa kita lakukan palm stroking, yaitu pergerakannya atau dalam melakukan effleurage ini kita menggunakan telapak tangan. Bisa menggunakan kedua telapak tangan ataupun satu telapak tangan saja. Nah, biasanya dilakukan pada bagian tubuh yang lebar dan juga panjang, seperti pada daerah betis. Gerakan yang selanjutnya yaitu thumb stroking. Sama seperti tadi, gerakannya masih mengusap, namun di sini kita menggunakan thumb atau ibu jari. Bisa menggunakan satu ataupun dua ibu jari. Teknik yang kedua yaitu friction atau menekan dan juga disertai dengan gerakan memutar. Nah, di sini ada gerakan palm friction, yaitu masasnya kita lakukan dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan ibu jari atau thumb. Ini disebut dengan thumb friction. Sama seperti tadi, gerakannya menekan dan juga memutar. Bisa dilakukan dengan menggunakan dua jari sekaligus ataupun secara bergantian. Teknik yang berikutnya yaitu adalah teknik Petrissage atau meremas dan mencubit. Nah, di sini masasnya dilakukan dengan cara meremas atau mencubit bagian tubuh klien. Nah,
Untuk gerakannya ada gerakan kneading, yaitu kita meremas atau mencubit menggunakan telapak tangan dan juga jari-jari. Dilakukan secara bergantian. Kemudian di Petri Sage juga kita bisa melakukan gerakan picking up, yaitu gerakan menekan dengan menggunakan bagian karpal dari telapak tangan. Bisa menggunakan kedua telapak tangan secara sekaligus. Gerakannya seperti menguleni adonan kue. Yang selanjutnya masih dalam teknik Petri Sage, kita juga bisa melakukan gerakan criss-cross, di mana ini dilakukan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang disejajarkan, kemudian digerakkan secara berlawanan arah. Teknik yang berikutnya yaitu tapotage atau menepuk. Di sini masasnya dilakukan dengan cara seperti menepuk-nepuk atau memukul-mukul. Nah, yang pertama kita bisa melakukan gerakan hacking, di mana ini menggunakan pisau tangan atau daerah pinggir tangan. Dengan cara tangannya dibuka atau direntangkan, kemudian kita memukul-mukul biasanya pada bagian punggungnya. Gerakan yang selanjutnya menggunakan gerakan pounding, yaitu di sini kita sambil menggenggam tangan dan gerakannya kita lakukan dengan cara memukul-mukulkan daerah pinggir genggaman tangan tersebut, biasanya ke tempat-tempat yang banyak lemaknya atau tidak banyak tulangnya, seperti daerah paha. Teknik yang terakhir yaitu ada teknik vibration, yaitu kita melakukan gerakan menggetarkan pada bagian tubuh. Biasanya dilakukan pada bagian tubuh yang memiliki banyak lemak seperti pada bagian paha. Jadi di sini gerakannya hanya menggetar-getarkan saja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.